Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjadikan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka tidakkah kau sadari yang kasih yang sejati mereka perlukan. Katakan mereka perlukan, mereka Haleluya, kasih
haleluya. Yesusku, aku mau jadi auratmu, aku mau menjadi utusanmu, memberi diri menjadi hamba-hambamu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan, bahwa setiap kami memerlukan kasih yang besar daripada Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini Engkau melawat setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang menghadapi persoalan, pergumulan, sakit penyakit, kelemahan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa yang besar itu sanggup menolong setiap kami, sanggup menyembuhkan yang sakit, sanggup memberikan kekuatan yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan lewat live pada siang hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, layakkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu baik yang ada di gereja maupun di rumah Tuhan. Sehingga benar-benar siang hari ini hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih, kami mulaikan ibadah kami demi nama Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Berjumpa kembali di dalam ibadah live saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri, juga yang ada di rumah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menantikannya begitu lama? Karena itu jangan ragu-ragu. Saat inilah waktunya, waktu keselamatan, waktu untuk Tuhan pulihkan hidup Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Jawa, Wes Suwe. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ya. Tapi kalau tidak bisa, kita akan bersama-sama belajar. Haleluya. Suwe, gon ku
memuji Gusti. Memuji Gusti, yo ayo memuji Gusti. Dino lan wengi, yo ayo memuji Gusti. Memuji Gusti. Memuji Gusti, yo ayo memuji Gusti. Dino lan wengi, yo ayo memuji Gusti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setiap hari anak-anak Tuhan selalu suka memuji Tuhan. Sebab dia sudah memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk lebih dalam, kita akan mempersiapkan hati kita. Apakah Bapak Ibu benar-benar saudara mencintai jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus mencintai setiap orang dan tidak pernah membedakan dari suku, kaum, dan bahasa. Dari manapun Tuhan Yesus cinta kepada setiap manusia. Kita akan nyanyikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Ketika melihat jiwa-jiwa, ketika melihat orang-orang seperti domba yang berjalan, tidak bergembala. Haleluya, mari kita mencintai mereka seperti Tuhan mencintai hidup kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami ingin seperti hati-Mu Yesus. Kembali katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami ingin seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ada banyak jiwa-jiwa yang setiap hari mereka berjalan di dalam kegelapan. Jiwa mereka terhilang, hidup mereka tersesat oleh karena masalah persoalan, khususnya di saat-saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Bahkan mereka hampir-hampir tidak lagi memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan, mari kita sebagai miliknya, sebagai utusannya, kita akan pergi untuk menjangkau mereka agar mereka diselamatkan. Haleluya. Kita akan kembali nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita.
Pakailah sesuai dengan kehendak, seturut dengan rencana. Apa yang kau mau atas hidup kami, apa yang kau ingini atas hidup kami, terjadilah. Mari kuasa Roh Kudus Engkau urapi setiap kami semua, baik hamba-Mu, tim dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah live pada saat ini. Kiranya Roh-Mu menjamah, memberikan kembali komitmen, meneguhkan kembali panggilan hidup mereka, agar mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada, agar mereka tidak hanya tinggal di dalam kelemahan, tidak hanya tinggal di zona nyaman, tetapi mereka mau melihat ada banyak orang, khususnya di masa pandemik ini, membutuhkan uluran kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Pakai setiap kami semua, pakai hamba yang terbatas ini. Dialah kuasa Roh Allah yang tak terbatas akan memenuhi setiap kami. Kami siap untuk menjadi saluran berkat. Dan kami semua juga siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan dan bersama-sama melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan. Tetap kuat ya Bapak Ibu, tetap betah ya. Oke, karena hadirat Tuhan akan membuat hati kita jadi tenang, hidup kita jadi nyaman ya.
Kita dibuat selalu bergairah dan antusias untuk ada di hadirat-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang mampu memilih Tuhan. Karena ada banyak orang yang memilih, akhirnya bukan Tuhan yang sejati yang dia temukan, yang dia dapatkan, tetapi Tuhan menurut keinginan, menurut apa yang dipikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa pemilihan Tuhan atas hidup seseorang bukan otomatis akan membawa orang itu langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Karena pemilihan itu adalah langkah awal di mana kita ini mau hidup atau melaksanakan, menjalankan pilihan itu, atau kita ini akan meninggalkan Tuhan. Jadi ketika seseorang dipilih, dia juga harus bekerja keras untuk mempertahankan pilihannya agar tidak gugur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang selama ini Bapak Ibu mungkin sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, Kristen tradisi, mari pada kali ini saya ingin kembali membangkitkan semangat iman Bapak Ibu Saudara, ingin membangkitkan roh Bapak Ibu Saudara, komitmen dari Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita meresponi setiap panggilannya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang pergi untuk menghasilkan. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dipersilahkan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih setiap kita. Dan Tuhan apa? Menetapkan kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah dipilih, maka Tuhan akan menetapkan. Ketika kita tetap setia di dalam pilihan itu, ketika kita tetap percaya di dalam pilihan itu, ketika kita tetap memegang Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, apapun kesulitan masalah yang Bapak Ibu Saudara alami, dan Tuhan menetapkan setiap kita untuk apa? Pergi, katanya firman Tuhan. Bukankah amanat agung di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, ya, karena itu pergilah anak ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, setiap kita yang melayani sudah pasti tahu, Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, bahwa di dalam pundak kita, di dalam hidup kita ini ada amanat agung. Dan Tuhan mengutus setiap kita, tidak pilih kasih. Bukan hanya orang yang pandai, bukan hanya orang yang fasih lidah, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang sehat, bukan hanya orang-orang muda, tetapi juga Tuhan itu mengutus setiap kita
baik orang tua, orang muda, anak-anak besar kecil, kaya miskin, pandai atau kita ini orang-orang sederhana. Jadi setiap hidup kita, setiap Bapak Ibu yang sudah percaya, yang menjadi milik Tuhan dan tetap ada di dalam kehendak Tuhan, setiap kita memikul amanat agung itu. Untuk apa? Pergi. Nah, oleh karena itu, pergi kemana? Apakah kita harus pergi jauh? Pergi ke ujung bumi seperti kata firman Tuhan. Bapak Ibu, bumi itu bulat. Di mana Bapak Ibu pergi, disitulah ujungnya. Jadi bukan di kutub utara atau di kutub selatan. Itu terlalu jauh dan juga sangat sulit perjalanannya. Perlu keahlian khusus untuk orang datang ke tempat itu. Bagaimana kalau kita ini sudah tua, tenaga kita ini sudah berkurang? Terus bagaimana orang-orang seperti kami, para penyandang disabilitas? Apakah memungkinkan kami bisa pergi? Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan utus pergi itu bukan hanya orang-orang yang sehat secara jasmani, orang yang punya kemampuan finansial, tapi setiap kita. Artinya bahwa setiap kita harus menjadi saksinya di dalam hidup kita ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam di mana Bapak Ibu bergereja lokal. Di sana Bapak Ibu juga harus menjadi saksi Kristus. Sekecil apapun, sesederhana apapun, Bapak Ibu harus tetap hidup untuk menjadi saksinya, karena itu perintah dari Tuhan. Mengapa Tuhan mengutus kita untuk pergi dan menghasilkan buah, Bapak Ibu? Karena ketika nanti semua manusia di akhir zaman diadili, dan setiap orang-orang percaya, bukan kekayaannya yang ditanyakan, bukan pangkatnya yang ditanyakan, bukan gerejanya yang ditanyakan, bukan dari suku mana dia ditanyakan, dari bangsa mana ditanyakan. Tidak. Apakah Bapak Ibu ini sudah menghasilkan buah? Seperti di dalam perumpamaan di Injil Matius pasal 25 tentang talenta. Setiap orang diberi oleh Tuhan talenta, masing-masing berbeda sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan, tidak ada satupun yang Tuhan anak tirikan, atau tidak ada satupun yang Tuhan jadikan anak emas. Jadi setiap kita semua diberi kemampuan sesuai dengan masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini sudah mempergunakan kepercayaan Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini? Karena ada banyak orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun dari sejak dalam kandungan sampai dipanggil sampai tua. Kekristenannya biasa-biasa dan tidak pernah menghasilkan buah apa-apa dalam hidupnya. Dia hanya tahu bahwa Allah itu kasih, dia hanya tahu bahwa Allah itu baik, dia hanya tahu bahwa Allah itu menjawab doa, dia hanya tahu bahwa Allah itu akan menolong kalau dia susah, akan memberkati kalau dia kekurangan, akan menyembuhkan kalau dia sakit. Tapi dia tidak mengetahui bahwa Allah itu juga mencintai jiwa-jiwa. Allah juga rindu menyelamatkan orang-orang yang akan masuk ke dalam kebinasaan, di dalam penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu, siapkah kita ini juga untuk pergi ke tetanggamu, ke lingkunganmu, di masyarakat di mana Bapak Ibu Saudara berada?
atau yang punya kekuatan, punya finansial, dan terpanggil di dalam misi, Bapak Ibu bisa pergi jauh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, sejak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bawa saya di ladang misi. Waktu itu saya masih melihat, masih muda, tenaga masih kuat. Saya biasa berjalan 6-8 jam di kawasan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru, naik turun gunung, lembah, bukit. Dan Tuhan mengajari saya untuk memiliki hati kasih. Hati yang dipenuhi belas kasihan seperti hatinya Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan izinkan saya menjadi seorang tunanetra, 16 tahun yang lalu saya tetap memiliki api misi itu tetap berkobar di dalam diri saya. Saya rindu 34 provinsi di Indonesia boleh saya datangi. Saya baru 17, separuhnya. Saya pernah ya datang di Kalimantan Barat, di Ketapang, khususnya Kabupaten Ketapang. Kami pergi bertiga, 3 orang hamba Tuhan tunanetra. Ada 2 anak-anak muda yang mendampingi. Kami nyewa mobil. Di satu daerah dalam, namanya di pedalaman Ketapang di sana, Sungkai namanya. Sulit jalan. Ketika kami balik sudah tengah malam, sekitar jam 10 malam setelah ibadah perayaan Natal di sana, kami pulang. Kan kami harus melewati hutan ya, melewati kebun-kebun kelapa sawit, lewat lumpur dan sebagainya. Akhirnya kami terjebak di tengah hutan ya, di kebun kelapa sawit dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Mobil kami itu tenggelam di lumpur. Anak-anak itu tadi yang 2 itu ya sudah mendongkrak bersama sopir yang ganjal pakai batu, pakai kayu, tapi mobil ini juga tetap tidak bisa berjalan. Akhirnya kalau kami naiki mobil ini tambah tenggelam di lumpur. Akhirnya kami berdiri dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Ada babi hutan lewat, nyamuk besar-besar. Teman kami itu ketakutan karena apa? Takut ya nanti bisa diseruduk sama babi hutan. Tapi kami coba tetap bertahan, perut ini sudah kelaparan. Tapi saya percaya, ya saya mengatakan kepada teman-teman, percayalah nanti pagi akan datang malaikat Tuhan. Benar, tenaga-tenaga ya, banyak kan dari Jawa ya. Akhirnya kami minta tolong, benar ya. Rupanya mereka sudah ahli dengan situasi ya medan seperti itu. Akhirnya mobil kami bisa keluar dari lumpur ya, seperti apa itu off-road gitu loh ya. Jadi memang sebetulnya asik gitu ya. Tapi juga kami ini sudah kelelahan, sudah kecapean. Mobilnya bisa berjalan di depan sekitar setengah kilometer. Kami masih terjebak, harus lewati lumpur ya. Di atas apa? Lutut. Jadi sudah perut lapar ya, sudah digigiti nyamuk, kedinginan, harus masih pagi-pagi berjalan lewat lumpur sudah. Ya, badan ini sudah capek sekali dan kotor semuanya. Tapi kami bersukacita. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya apa yang kami cari para hamba-hamba Tuhan tunanetra ini? Untuk apa kami pergi ke sana, Bapak Ibu? Kalau bukan untuk jiwa-jiwa, kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak menikmati pandangan apa-apa. Tapi ketika kami bertemu dengan jiwa-jiwa dan kami boleh memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan, roh kami dibuat bersemangat, bersukacita. Dimanapun Tuhan utus kami, di dalam setiap perjalanan kami, sesulit apapun, kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan. Jadi lelah kami tidak ada yang sia-sia, dan itu diperhitungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memang ada orang-orang yang seperti kami, punya jiwa yang nekat. Saya itu orangnya suka nekat. Karena memang Bapak Ibu, ikut Tuhan itu harus memiliki jiwa yang nekat.
Kalau orang yang ikut Tuhan biasa-biasa saja, tidak akan pernah mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Tidak akan pernah mengalami terobosan di dalam hidupnya. Tidak akan pernah menikmati ya, sesuatu yang baru di dalam perjalanan kehidupan kekristenannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo. Aku menetapkan kamu untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Jadi setiap kita semua harus pergi dan menghasilkan buah. Tapi Pak Yafet, saya tidak bisa pergi seperti Pak Yafet yang nekat, yang punya semangat membara. Tidak perlu Bapak Ibu. Pergilah di sekitarmu, pergilah kepada sanak saudaramu, pergilah ke teman sahabatmu, pergilah kepada lingkunganmu, atau teman-teman, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, pergilah ke sana, doakan. Kalau perlu beri sesuatu, walaupun mungkin ya Bapak Ibu, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang kekurangan di dalam. Tapi saya melihat ya Bapak Ibu, maksudnya mendengar, ada banyak anak-anak Tuhan itu malah kelimpahan beras, tidak kekurangan makan. Itu artinya Tuhan menjamin hidupnya. Jadi apa lagi yang Bapak Ibu khawatirkan? Masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah tempat tinggal, Tuhan sudah cukupkan. Mari kita juga memikirkan mereka-mereka yang hidup kekurangan, yang terlunta-lunta, yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman, di desa-desa, di tempat-tempat yang sulit dan terpencil. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang penting diriku, keluargaku, gerejaku, pelayananku. Bapak Ibu, Tuhan tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang egois, tapi kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan setiap kali pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, dimanapun Tuhan Yesus ada di sana, dia selalu memberitakan tentang Injil. Dia membagikan tentang kasih. Dia memberi perhatian, mendoakan orang-orang, dan juga menolong setiap masalah persoalan mereka. Nah Bapak Ibu, maukah engkau pergi untuk menghasilkan buah? Firman Tuhan katakan, dan buahmu itu tetap, artinya tak akan pernah hilang. Sejak di bumi ini sampai nanti kita di surga, buah kita ini tetap. Mungkin Bapak Ibu di dunia ini tidak berkelimpahan harta benda, tapi ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, mendoakan orang lain, menolong orang lain sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, Bapak Ibu sedang menyimpan harta di surga. Bapak Ibu sedang ya mempersiapkan atau sedang memupuk buah-buah hidup kita, sehingga buah kita nanti akan kita tuai, dan buah itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang hidupnya, tentang filosofinya. Jikalau dia ada di bumi ini, itu berarti untuk menghasilkan buah. Kita akan baca di dalam kitab Filipi pasal pertama ayat yang ke-21, 22 maksud saya. Filipi pasal pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jika aku masih hidup di bumi ini, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap Bapak Ibu Saudara untuk menikmati hidup di bumi ini. Karena ada banyak orang di dalam kondisi seperti ini, ada yang pergi oleh karena virus. Tapi kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi apakah kesempatan itu Bapak Ibu pergunakan dengan baik? Atau Bapak Ibu hanya sekedar menikmati hidupmu, kesenanganmu?
Atau Bapak Ibu mempersiapkan hidupmu bahwa kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Suatu saat kita akan tinggalkan bumi dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu kita harus sudah mempersiapkan diri, memindahkan hati dan hidup kita ini ke dalam kerajaan surga, di langit baru, bumi baru. Itu harus sudah kita perkarakan sejak mulai saat ini. Karena itu Rasul Paulus berkata, jikalau aku masih hidup di bumi ini untuk apa? Menghasilkan buah. Dan dia tidak tahu dia harus pergi atau dia tetap ada di bumi. Tapi Tuhan itu menghendaki. Sebelum Tuhan memanggil kita pulang ke dalam rumah Bapa di surga, berarti kesempatan kita untuk berbuah lebih banyak, lebih lebat, lebih manis, lebih bisa dinikmati banyak orang. Maukah Bapak Ibu Saudara? Jangan sia-siakan waktumu, hidupmu, kesempatanmu. Karena tidak selamanya nanti Bapak Ibu tinggal akan menyesal. Menyesal kemudian tiada berarti. Jangan sampai setiap kita pada akhirnya menyesal kemudian. Tapi mari kita persiapkan dengan baik seperti Rasul Paulus. Bahwa hidupmu bukannya aku lagi tetapi Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus, setiap langkah, setiap perkataan, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kesehatan kita, keluarga kita, harta milik kita, kepandaian kita, pangkat derajat kita akan kita dedikasikan sepenuhnya untuk menghasilkan buah selama kita di bumi ini. Sebab nanti di surga kita tidak akan bekerja seperti di bumi. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pangkat derajat, kedudukan, jabatan tidak kita perlukan lagi ketika kita bertemu Tuhan. Karena Tuhan sendiri nanti yang akan menempatkan setiap kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita di bumi ini. Jadi pekerjaan kita nanti adalah pekerjaan di dalam kemuliaan. Pekerjaan yang sesuai yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita akan bersama-sama memerintah di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Sang Maharaja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo dedikasikan seluruh hidup kita ini bagi kemuliaan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15, ya, ayat 5 saja kita akan baca. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5. ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di luar aku, di luar Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Bapak Ibu punya segalanya di bumi ini, punya kekayaan, punya pangkat, punya kesehatan, keluarga yang bahagia, punya kepandaian, punya banyak teman, punya banyak relasi, punya nama besar, semuanya tidak pernah akan berguna ketika Bapak Ibu ada di luar Kristus. Sebab ketika kita berada di luar Kristus, artinya di luar kasih karunia, di luar kehendaknya, Bapak Ibu Saudara tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Karena itu mari melekat terus kepada Tuhan, seperti carang yang tidak bisa berbuat apa-apa, berbuah, berdaun, berbunga, dan berbuah ketika dia ada di luar pokok anggur itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap kita mendedikasikan hidup kita, memberikan hidup kita selagi ada waktu dan kesempatan. Pakai kesempatan ini sebagai
waktu yang terbaik selagi kita hidup di bumi ini. Sebab kesempatan itu akan habis dan kita akan sesali kelak. Tapi ketika kita mempergunakannya dan kita katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu tetap, artinya tidak berkurang sedikit pun, sebab itu tersimpan selama-lamanya di surga, yang nanti akan kita dapatkan dan akan kita terima kembali dengan utuh ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Kiranya Bapak Ibu terus didorong untuk tetap memakai hidup ini, kesempatan ini, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Pergunakan sebaik-baiknya, dan biarlah hidupmu terus menghasilkan buah. Mari jangan hentikan langkah kita untuk menghasilkan buah. Pergilah ke tetanggamu, ke lingkunganmu, ke saudaramu, ke keluargamu, kepada bangsa dan negaramu. Kemanapun Tuhan utus kita, ini aku, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita, melalui perbuatan, melalui apa yang kita miliki. Mari kita akan belajar terus menyenangkan hati Tuhan di setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya saat kita lagi senang, saat kita lagi ada uang, lagi sehat, tapi di dalam setiap kondisi hidup kita, mari kita akan senangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu juga yang di rumah ya, bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita sebagai satu pernyataan, sebagai satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Kembali kita akan nyanyikan dengan segenap hati kita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, benar Tuhan. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu.
hati ini, amin. Katakan berbuatnya di semua rencanaku, Semua cita-citaku seturut kehendak. katakan engkau ciptakan aku, engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Katakan di mana engkau ada, haleluya. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan berganti. Sekali lagi katakan, engkau ciptakan aku, engkau ciptakan aku, Yesus, untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada, Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan bergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan Sungguh engkau kesukaan hidup kami, batu karang keselamatan. Engkau tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Kami boleh tidak memiliki apapun, dan kami juga boleh tidak berada dengan siapapun. Tetapi ketika Engkau memiliki hidup kami memiliki segalanya, Tuhan. Terima kasih karena itu ini hidup kami, pakai kami, utus kami untuk pergi di lingkungan kami, pergi di dalam keluarga kami, pergi di dalam Tuhan masyarakat di mana kami berada, pergi kepada bangsa negara dan juga kepada suku-suku bangsa, agar hidup kami terus menghasilkan buah, agar hidup kami tidak mandul, agar hidup kami, Tuhan, tidak mengecewakan hatimu seperti pohon ara yang kau kutuk karena tidak pernah menghasilkan buah. Agar jangan Tuhan menunggu dari hidup kami tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam, detik, menit, tapi ternyata kami tidak menghasilkan buah apapun dalam hidup ini. Mari Roh Kudus, ajari kami untuk kembali memperbaharui komitmen kami. Selama ini kami mengiring Engkau, melayani Engkau, menjadi hamba-hamba-Mu, agar kami terus mendedikasikan hidup kami, apa yang kami miliki, apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kemampuan masing-masing setiap kami.
mau kami pakai dan tidak kami sia-siakan, agar kami tidak dikatakan, hai engkau hamba yang malas, dan dilemparkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terletak ratap dan retak gigi. Mari Tuhan, agar kami tidak mengalami hal yang tragis di dalam hidup kami, bahkan kami terbuang selama-lamanya di hadapan-Mu. Karena itu kami mau terus berbuah selama kami hidup di bumi ini, sampai kami nanti bertemu muka dengan Engkau Sang Maharaja di dalam kerajaan surga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Mana Eklesia, Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, tim Tuhan pelayanan, para pengurus, kru, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, para sponsor donatur, sinode kami GKI, ketua kami, Tuhan memberkati para mitra bakti, orang-orang yang bekerja bersama kami sampai hari ini. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Pak Jokowi dan Pak Mahruf, berkati kepemimpinan mereka, buat apa yang menjadi keputusan mereka dilaksanakan oleh para menteri, Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, para gugus tugas. Tuhan juga menjamah para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan sebagai garda terdepan, agar mereka terus melayani masyarakat yang terpapar, yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh negeri kami dengan keamanan, dengan ketentraman, agar kami saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Kami saling bersatu sebab kami ini satu, diikat oleh kebinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara kami Indonesia. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur. Berkati Jawa Timur, berkati Malang Raya, berkati Tuhan pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah live yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Dan hamba-Mu mengakhiri seluruh rangkaian ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah live. Karena itu pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah mohonkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk Bapak Ibu, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live saat ini. Dan sebelum kami undur diri, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan akan pertemukan kita kembali ya di dalam ibadah selanjutnya. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan tetap bahagia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam.